Komentar. Apa? 4,20 bigan mulai keringat dingin diganyang netizen. Tolong ya, saya ini lagi ngekes ya. Tolong, jangan bikin Bigan gak fokus lah. Iya. Teman-teman udah saya bilang, itu adalah salah satu kelemahan Bigan gitu. Apa? Oh, bahas Baby Lee, jangan deh. Jangan pas lagi ngekes. Nanti beres game kita bahas boleh. Nanti gue minta sama Bapak produser beberapa menit lah ya buat membahas tentang Baby Lee Bigan kalau bisa loh. Sekarang kita dulu, kasihan Bigan nih. Aduh, tolong ya guys ya, janganlah begitu. Tembusin aja 10.000 like. Aduh, bocil-bocil Baby ini apa ya? Ini by the way logonya Inastar Kediri ini kalau sekilas dilihat mirip Morph ya. Iya, naik turun gitu. Iya, sekilas lihat aja tapi. Iya, belakangnya hitam juga gitu loh, bukan transparan. EVOS kedatangan Kagedra kali ini cepat di awal-awal, tapi 007 menggunakan G36 tapi lawannya datang dari belakang dengan double vector. Mau kayak mana juga dia ngelawan. Nice Tevi menurut gue tadi Raf. Cepet banget ya bukan Tevi-nya juga ya. Sehingga akhirnya pun durability-nya dia meningkat juga. Tapi kalau kita lihat ternyata Rasha lagi-lagi make a moment. Seperti yang gue bilang banyak banget ini momen yang dibikin sama seorang Rasha. Meskipun tidak bisa di follow up lagi ya. Karena dengan kondisi Rasha ini kan orang belakang toh. Kalau orang depannya udah rata ya udah dia juga nggak bisa bikin momen lanjutan. Cuman bisa ngasih hit-hit parah aja. Tapi ternyata Rasha posisinya udah dicari ini oleh seorang Raf. Bahkan udah disamperin aja, beberapa tembakan sudah mulai dibuka. Ada glow-glow juga yang mengharangi serangan dari seorang Rasha. Walaupun terjadi, tapi ternyata masih bisa didikoy. Masih ada respon glow yang cukup cepat juga dari seorang Rasha. Walaupun pada akhirnya Rasha-nya pun harus tumbang di tangan seorang Raf. 3 poin eliminasi di early. Bagus. Ampe Raf barusan kalah game keempat, gak usah main Raf tuh. Gak usah, ntar kita samperin habis ini ke belakang bagiannya. Kita tarik langsung ke meja caster Raf. Suruh dia nge-cast aja. Iya benar. Masalah dia cukup percaya diri dia untuk melakukan rush sendirian karena memang dia tahu juga dengan adanya suara dari VSK 94 dia sadar kalau musuhnya juga pakai senjata jarak jauh. Pun satu senjata sisanya dari seorang Rasha juga kan VSS yang damage-nya mau jarak jauh jarak dekat juga nggak bakal maksimal. Betul. Makanya kenapa Raf maksain ya udah kita datengin aja pakai G36 dan G36 juga kan masih punya 2 mode senjata. Dan sekarang tim Todak di Rim 6 Village yang melakukan rotasi seperti biasa dari Clock Tower akan lagi-lagi menahan pergerakan dari Inastar Kediri yang sebetulnya Inastar ini udah belajar juga loh dari Rim 6 Village sebelumnya. Mereka sekarang geraknya ke arah belakang tapi tetap aja Todaknya ini emang mau cari makan di Rim 6, mereka cari ikan dia di sana. Rematch terjadi ya nampaknya dan kita melihat ini satu player yaitu Youngs 20 tumbang di tangan seorang LXV yang fotonya masih siluet. Kita masih belum tahu ini siapa LXV ini. Tapi 1 poin eliminasi cukup kali ini untuk membalas kesalahan mereka di game kedua yang benar-benar dari early ini nggak bisa bergerak sama sekali. Ace, 2 tim merah kali ini berdekatan itu NDR Epsilon dan juga Bigatron Delta. Setup sudah mulai dilakukan tapi pergerakan selanjutnya belum terlihat karena mereka juga masih sibuk untuk melakukan looting. Ini masih menit ketiga juga. Ya, ini harus diwaspadai oleh para pemain tim Todak sih kalau misalkan mereka terlalu fokus ke arah Rim 6 Village dan nahan-nahan si nahan-nahan si Ina Kediri karena itu yang selalu jadi habit buat tim Todak itu sendiri. Nah, seperti yang ku bilang, trapnya sekarang berhasil dijatuhkan, bahkan Red TX juga berhasil untuk ditumbangkan, membuat kali ini MBR Epsilon mendapatkan momentum dan melakukan rush menuju ke arah pertahanan dari tim Todak itu sendiri. Dilobel dari Haidans yang seharusnya nggak ke arah sana karena 2 orang di situ knock Haidans. 2 orang yang di Global itu kan udah dikenokin sama sniper Anda gitu loh. Jadi Iago Jawa yang sekarang harus jadi target yang tadi kena di Nokularnya, seorang berhasil ditumbangkan seorang Iago Jawa. Dan nah ini bentuk dari yang aku bilang kayak si tim Todaknya ini terlalu fokus buat ngejar ke arah Rim 6 Village. Ngomongin akankah ada perubahan untuk bermuara selanjutnya, jelas terlihat dari arah bermain dari MBRC yang ngambil keuntungan ketika tim Todaknya fokus ke arah Rim 6 Village. Begitupun dengan Kraken Esports yang membaca adanya pertempuran antara AF dan juga Olympus. Sekarang Kraken Esports gerak cepat ke area Sentosa dan ARF juga berubah kan? Iya, ARF juga berubah. Bahkan sekarang ARF nggak tusun didatengin Onyx yang kali ini bahkan Onyx-nya udah kedatangan tim Kraken dengan rotasi mereka yang kedua ini. Tapi untungnya ARF belajar ya untuk nggak terlalu lama di Sentosa atau kalaupun mau lama kayak bilang awareness-nya harus lebih lagi kan. Dan kali ini fight akan berlangsung antara kedua tim ini. Mari kita lihat dari seorang kiri berhasil knockdown
Masih ada upaya reviving yang dilakukan oleh seorang Zero, tapi ternyata ledakan cepat dari Perken kali ini cukup berbahaya. King Kong seorang diri saja, pocket market akan coba dibuka, kirinya pun berhasil dihidupkan kembali. Posisi yang tidak menguntungkan tentunya untuk tim Onyx Olympus yang harus melakukan reset kembali. Tapi King Kong setelah merevive temannya udah menjadi incaran dari 3 player. Oh, nice banget. Masih ada perlawanan dari seorang King Kong yang pada akhirnya pun tidak membuahkan hasil apa-apa. Sebenarnya trading yang tidak menjadi cuan untuk tim Onyx Olympus hanya untuk buying time saja. Sementara Evil Divine sudah berhasil regroup kembali karena udah dihidupin ya 2 player. Iya, Onyx Olympus pure menurut gue emang posisi si supportnya atau King Kongnya tuh nggak enak alias nggak luas juga gitu loh. Memang lantai 2 dapat Tapi secara jauh. iya secara grounding dapat gitu loh. Pun jauh masih dengan scope 8 dari sniper sebetulnya masih dalam jangkauan rendering lah. Tapi Iya. dengan banyaknya compound kayak pagar itu cukup ngalangin loh buat area tembak dari si sniper gitu. Jadi blind spot ya jadinya. Jadi kena blind spot sedikit, terus tembok dari sebuah rumah juga jadinya nanggung gitu loh buat si supportnya punya area tembakannya nggak luas, sementara area pertempurannya itu terlalu besar untuk para pemain dari Onyx Esports itu sendiri. Ya. Jadi sekarang dengan adanya seorang Kiri yang berhasil di revive ya diharapkan memang Onyx Olympus bisa melakukan reset gitu loh. Ya pure dari posisi ya, berarti dari Onyx Olympus tadi tidak menguntungkan. Sorry, gue ketawa karena ngelihat 10%mu tiba-tiba tinggal 1 orang. Oh. Tuh kan, tadi bagus di Bermuda pertama, Bermuda kedua malah Anomali. gitu. Memang tim anomali kita guys itu ya. Ayo guys, mau nyampe 2000 like nih ya. Yang nonton dikit berapa? lagi. Ini udah nyampe di angka 4000 loh yang mau nonton. 2000-nya kemana sih? Iya, 2000 like dulu aja dulu. 2000-nya dulu like-nya, terus abis itu setelah 2000 baru tuh 12.000. Loh, kok naiknya jomplang dari 2000 ke 3000 Pak Ya harusnya? kan yang like aja 1 orang nge-share gitu. Oh, iya, Harusnya benar. sekalian nge-share. Yang nge-share aja bisa ngambil berapa orang? 10 orang? Mungkin Nah, kali iya, 2000 banyak banget tuh. Nah, Banyak. tapi ternyata banyak juga damage yang masuk karena EVOS Divine dari Dewa United Apollo. Bahkan 1 orang kembali tumbang. Wow, ini masih ada 12 tim yang survive di menit kita yang ke-7. Menandakan cukup banyak tim yang ternyata bermain enggak dibilang pasif enggak, tapi ternyata mereka banyak banget tim-tim yang kayak oke, setelah fightnya beres dan kelihatannya risikonya lebih tinggi, nggak ada opportunity sama sekali, cabut gitu. Dan akhirnya banyak tim yang masih bisa melakukan revive kembali sehingga 12 tim masih utuh nih. Ini akan menjadi permainan yang bisa gue bilang nanti akan lumayan hektik di late game. Mungkin kalau mereka masih main kayak gini saling nahan satu sama lain gitu, nyari tempat yang aman atau bermain lebih hati-hati lagi. EVOS Divine ini hilang siapa? Raze. Iya, 07. ya kehilangan 1 pemain. Ini juga impact dari EVOS Divine-nya yang gagal di awal-awal gitu loh. Si PR-nya nggak berhasil diamanin sama para pemain dari EVOS Divine. Begitupun di game pertama sebetulnya sama gitu loh, nggak berhasil diamanin. Tapi upaya reset dari EVOS Divine di game pertama itu lebih sukses lah bisa dibilang daripada game yang sekarang. Masalahnya ini udah mau masuk menit ke 10, EVOS Divine masih berpisah dan belum semuanya ke revive juga. Sekarang MBR Epsilon dengan momentum perang yang sudah berhasil mereka dapatkan. Ina Stars Kediri, walah 2-3 kalah hari, belum ada yang knoko udah lari. Bahkan ya itu dia tadi mungkin pertimbangannya banyak kali Bigan, karena mereka dari awal juga kan tadi sama tim Todak baru itu dengan mereka yang disengage itu ya karena ketidaksiapan mereka untuk menghadapi MBR gitu. Tapi dikejar ternyata 3 player Lozi langsung masuk ke arah depan. 1 player menerima yang cukup parah dari Inastarex Kediri, bahkan Haidan di depan dengan shotgun merconnya sudah mulai mengobrak-ngabrik formasi daripada Inastarex Kediri. Dan kita lihat oke, Fanzi seorang diri saja di sana menghadapi 3 player. Apa yang akan dilakukan? Tapi kita lihat Haidan looking for more. Walah. 1 orang tumbang tapi ternyata itu dari MBR Epsilon, itu seorang Haidan. Skala duel, hati-hati, masih bisa untuk mundur kembali, reset terlebih dahulu. Karena itu kalau kita lihat dari minimap ada 1 player 10% mood yang akan coba sneaky di area pertempuran yang terjadi nampaknya. Tapi kita lihat Rehan dari sisi kiri, 1 hit yang cukup parah masuk, setengah health point daripada musuhnya hilang. Bahkan hit kedua memulangkan Inastarex Kediri di posisi Iya, 12. tapi ini jatuhnya udah terlalu lama perangnya buat MBR. Ini bahaya kalau misalkan MBR Epsilonnya nggak punya yang namanya mini launch untuk masuk ke dalam turun selanjutnya. Ini juga bakal rugi untuk MBR Epsilon itu sendiri dengan 6 poin yang sudah berhasil mereka amankan. Kraken Esports somehow
galak sekali setelah mereka berhasil meratakan Onyx Olympus di area Sentosa. Mereka juga berhasil menumbangkan satu tim lagi, Dewa United Apollo, dipulangkan di posisi yang ke-10. Kita menyisakan 9 tim saja dan EVOS Diva juga masih survive sejauh ini. Nah, sekarang di bagian depan dari MBR Epsilon yang belum ada di dalam zona selanjutnya, setelah mereka berhasil menumbangkan Inastar Kediri, mereka juga bisa menghadapi Onyx Esports loh yang ada juga di bagian sebelah belakang mereka, yang mana Onyx juga masih belum melakukan reset. Sekarang Onyx juga berpotensi untuk jadi tim selanjutnya yang tereliminasi, dan sebuah launchpad menjadi jawaban untuk pemain dari MBR Epsilon masuk dalam zona selanjutnya. Dan permainan objektif dengan agresivitas dari ARF Team ini sekarang udah berubah 100% dari Bermuda yang sebelumnya. Sekarang MBR juga udah siap tempur seharusnya, tapi ledakan sempat diberikan dari arah bawah, membuat kali ini tanda tanya akan segera masuk ke dalam pertempurannya. Logico tertuang dengan seorang elektrik karena tembakan yang berbeda. Lihat ada Rafael Slack dan juga tanda tanya berkumpulkan satu persatu main dari MBR Epsilon, membuat kali ini MBR Epsilonnya kehilangan arah mereka. Tembakan balasan sudah dibuka, tetapi satu main apa daya seorang Rehans juga harus menghadapi 4 pemain dari tim Todak. Nice banget tadi dari ARF. Mereka coba nge-trigger dulu Joseph yang dimiliki kawan-kawan dari MBR, baru mereka ngeras cepat gitu kan, dan sehingga udah nggak ada lagi upaya defense yang bisa dilakukan oleh MBR Epsilon. Bahkan Rehan kali ini seperti yang udah Bigan bilang nggak bisa untuk gerak, nggak ada exit way sama sekali karena di depan pun ada tim Todak. Ini adalah hasil dari terlalu lama melakukan fight di luar zona, menahan pergerakan lama sehingga akhirnya mereka harus menghadapi cukup banyak tantangan. Salah satunya terkena cutting rotation, keduanya mereka harus terlambat dan tergigit zona gitu kan, dan nggak ada jalan keluar yang bisa dilakukan menurut gue untuk seorang Rehan. Ini udah menit 11 soalnya. Nah, terlalu lama di luar zona, kalian akhirnya harus nahan sakitnya zona. Kalau terlalu lama sendiri, akhirnya kalian harus ngerasain sakitnya kesepian. Itu dia, kembali lagi dengan kata-kata seorang Bigan. Tolong klipper-klipper bekerja ya. Jangan terlalu, Anda menyindir saya kah? Anda menyindir saya baru ngeh. Saya ada di sebelah Anda ini ya. Sorry. Anda menyindir saya dengan sangat-sangat Guys, tajam. Julia cantik nggak guys? Siapa yang mau sama Julia guys? Jangan open donasi dong jatuhnya. Jadi open Nggak, donasi sorry. jatuhnya kalau kayak gitu ya. Aduh. Tapi Rehan, di menit yang jalan ke-12 ini dia masih bisa nge-revive 3 temennya. Ya. Tapi gue agak sedikit khawatir gitu. Ini menit ke-12 zona ketiga, oke, masih masuk area mid game gitu kan. Cuman orang lain tuh udah siap tempur late game, mereka baru turun berterbangan. Dan bahkan satu playernya terhit cukup parah. Haidan siap pun baru turun gitu, hit udah masuk ke arah dirinya, tapi dari yang berbeda ada Bigetron Delta kali ini yang berhadapan dengan Onyx Olympus, di mana dari seorang King Kongnya tumbang, Siro berusaha untuk ke arah luar. Hati-hati, apakah akan ada meledakan diri? Nggak ngeledakin diri sendiri sih, tapi lagi siap-siap mau ngasih launcher, dan akhirnya tertumbangkan juga Bigetron Delta 2. Masih ada upaya dari seorang Siro di dalam rumah, tapi zona di arah belakang sudah membayang-bayangi kedua tim ini. Step diaktifkan, masih coba untuk mencari celah, terlalu banyak duel. Rumah jadi sempit, pertukaran pun terjadi. Dari saat hilang, Delta 8 pun menyusul, tapi Delta daerah luar cukup menghantui dan berhasil di finishing oleh Onyx Olympus. Real ini turn back poinnya buat Onyx Olympus, harus sudah merasa kematian. Masih ada pemain dari Delta yang begitu juga coba berputar, namun terima juga dekat. Sudah baik, posisi yang ke-7, tetapi begitu sudah banyak untuk bisa menumbangkan Olympus yang secara posisi, secara mental, tidak secara mekanik. Onyx Olympus kita memiliki tentang berkuat di area yang sesuatu membiarkan tidak bisa berkuat. Tidak regis, akan dari event 2 masuk ke 1 bahkan terjadi berhasil dengan hanya sebuah yang hilang oleh para main. Dia terima rahasia satu hit sempat kena yang harus karena di posisi ke-6. Style kata Syah bertarung dekat kayak gitu. Wow, Kraken Esports nasi kali ini sudah mulai tertahan. Oke, di billboard akan menjadi tempat persinggahan dari Onyx, tapi ternyata udah ada satu player di sana yang siap menyambut Onyx Olympus. Jago Jawa, sense view yang cukup baik kali ini. Billboard akan menjadi incaran bagi dirinya. 10 poin eliminasi, dan pada ini Onyx Olympus pun tumbang di posisi kelima. Terlibat intensitas fight yang cukup panjang dengan Bigetron Delta, pada akhirnya membuat mereka menjadi pendatang baru di dalam circle, sehingga menjadi sasaran yang empuk untuk tim Todak. Bigan. Yes, sekarang gue sadar RF rata di posisi berapa? Masih ada nggak sih RF mana di mana? Tadi aku sempet ngomong, tapi aku lupa di mana. Aku sempat mention tadi pas mereka tumbang, tapi lupa posisi. Sayang, padahal mereka tadi sempat menang perang lawan ini juga ya, lawan si Ember kan tadi. Ya, pas Embernya baru masuk ke dalam zona selanjutnya. Kagendra sayang sekali ini posisinya belum masuk di dalam zona selanjutnya. Ini tadi udah berempat mereka. Ini mana tiganya? Woi, Skybin. Nggak mood aja nih mereka. Lagi nggak mood. Ya, itu dia pergerakan dari Kraken Esports yang terlalu terburu-buru dengan adanya sebuah launchpad. Dibilang terlalu terburu-buru juga nggak salah juga, karena emang zonanya juga udah jalan. Lebih ke sekarang tim Todaknya yang
Lah ketahuan ada rumput bisa jalan begitu. Skyler dari buka, siapa lagi kalau bukan Diego Jawa. Gerak sedikit lagi ke arah sebelah kanan, akan melepaskan tembakan balasan. Ngopron lagi, emang nggak mut aja nih dia perangnya. Sekarang Kraken Esports, satu M79 yang masih bisa diblokir dengan satu duel dari seorang Diego Jawa, tapi Drill of Pedal yang connect. Oh, kebuka gitu, masih ada keluar lagi dibuka. Pogba coba beraksi. Masih belum kena lagi. 10 berhasil tumbang. Pogbanya juga jatuh dengan seorang Brain. Menyisakan unknown 12 yang tersisa dari arah tim Kraken, dan Kagendra pun sisa satu saja. Seorang Raf yang akan dikantam. Dan buya untuk tim Todak. Todak finally bisa make it di game kita yang ketiga kali ini. Belajar dari game pertama, tidak mau terpeleset kembali. Pada akhirnya Buya